kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi virus. Selamat menyaksikan. Pada materi virus kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu virus dan kita juga akan mempelajari tentang karakteristik virus. Disebut sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka penyebaran virus corona. Nah, salah satunya efeknya yang kita rasakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona, yaitu kita harus belajar dari rumah. Nah, sebenarnya apa sih virus itu gitu ya? Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit mosaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, penyakit tersebut disebut dengan mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan percobaan berikut ini. Mula-mula tanaman yang berpenyakit diambil daunnya, kemudian dihaluskan dan dibuat ekstraknya, disaring, kemudian menjadi ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Kemudian disemprotkan ke dalam tanaman tembakau yang sehat. Nah, kemudian tanaman tembakau yang sehat ini ternyata beberapa hari kemudian akan menjadi tanaman tembakau yang sakit. Melalui pengamatan mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Ternyata, filtrat yang dihasilkan masih menimbulkan penyakit mosaik pada tembakau yang sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil. Kemudian muncullah peneliti-peneliti lain seperti Martinus dan Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley ini dia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang dikenal dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, penemuan Wendell Stanley ini menyimpulkan bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati? Virus disebut sebagai bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup karena memiliki sifat makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi dan memperbanyak diri. Namun juga memiliki sifat makhluk tak hidup, yaitu tidak memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang pada organisme tertentu. Karakteristik virus yang pertama adalah bersifat aseluler, artinya di sini virus tidak memiliki sel, ya. Kita tahu bahwa virus itu hanya terdiri dari DNA atau RNA saja. Yang kedua, dapat bereplikasi. Nah, ini ketika virus sudah masuk ke dalam sel inangnya yang cocok, dia bisa bereplikasi. Kemudian
Virus merupakan parasit intraseluler obligat karena mereka hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang. Virus hanya memiliki satu macam asam nukleat, yaitu mereka hanya memiliki DNA atau RNA saja dalam tubuhnya. Kemudian diameter tubuh virus. Nah, ini kita lihat perbandingan antara sel darah merah, bakteri, dan virus. Nah, ini kita lihat. Dibandingkan ukuran sel darah merah dan bakteri, virus di sini memiliki ukuran yang paling kecil. Ini adalah gambar-gambar dari bentuk-bentuk virus, yaitu ada yang berbentuk spiral, berpelindung, ikosahedron, dan kompleks. Ini adalah gambar struktur tubuh virus bakteriofag. Tubuh virus bakteriofag terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala terdapat yang namanya kapsid. Kapsid adalah selubung terluar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Dan terdapat pula yang disebut sebagai asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berfungsi untuk informasi genetik pada saat virus melakukan replikasi. Selubung ekor merupakan bagian terluar dari tubuh virus. Bagian selanjutnya adalah serabut ekor. Serabut ekor ini berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Bagian lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan sebagai tempat melekatnya jarum penusuk. Dan bagian terakhir dari tubuh virus adalah jarum penusuk yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA atau RNA dapat masuk ke dalam sel. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.